rasakan sentuhan semilir kedamaian. Ragam keunikan adat dan budayanya. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Kurang semangat, ini kan masih pagi. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Beri senyum yang manis dulu untuk temannya. Kasih senyum dulu, kasih senyum. Ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Berarti semuanya hari ini bisa mengikuti proses pembelajaran secara bersama-sama. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta kepada ketua kelasnya untuk bawa kita dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menyebut agama dan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Ibu mau mengecek kalian, apakah kalian sudah mulai konsentrasi, mau menerima pelajaran hari ini dengan baik. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuknya 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Benar. Kalau Ibu bilang selamat sore, tepuknya 3 kali. Benar. Kalau Ibu bilang selamat malam, 4 kali. bukan 4 kali, tapi tidak ada tepuk tangan. Konsentrasi ya. Kita coba dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah, masih ada yang belum konsentrasi. Kita ulang sekali lagi ya. Kita mulai. Konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Konsentrasi, bisa dimulai? Konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Sudah mulai konsentrasi ya? Baik. Karena semuanya sudah bukan mulai lagi, tapi sudah konsentrasi, kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, apakah di sini ada yang pernah terkena flu? Apa yang kalian rasakan? Bersin-bersin, Bu. Bersin-bersin, jadi hidungnya terasa gatal ya? Ya, Bu. Ya. Ada yang lain lagi? Apa yang kalian rasakan? Apa Panji? Jangan ngomong sama temannya. Apa yang dirasakan? Panji? Panji pernah ketemu flu? Iya. Ya, hidung mampet tuh. Hidungnya mampet, susah ya, bernafasnya susah. Jadi kalau hidungnya mampet, bernafasnya lewat apa biasanya? Mulut. Berarti tidurnya sambil mana-mana ya? Ya, ada lagi apa yang dirasakan? Ketika kalian ketemu? Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Ada lagi? Ada lagi? Aditya? Hah? Hidungnya gatal. Jadi mau kayak digosok-gosok terus ya? Ya. Jawaban? Apa tadi? Pusing. Ya. Jadi yang kalian rasakan itu benar bagian dari flu. Badan mungkin terasa meriang, hidung terasa gatal, mampet, bahkan mau bersin-bersin, tenggorokan rasanya nggak enak, rasa sakit. Mau makan pun biasanya menelannya susah. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Terkena
Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe, teman-teman. Dari tayangan video tadi yang telah disajikan, kira-kira apa penyebabnya?
lewat ke bawah. Terus bagaimana cara kalian mengatasinya? Bagaimana cara kalian mengatasinya? Ya Pak? Menggunakan masker, lalu mencuci tangan, lalu menjaga jarak. Itu yang kalian lakukan ya. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian dalam situasi tersebut? Yang akan kalian lakukan dalam situasi, kalau kalian dalam situasi, kalau sudah tahu kalau ini ternyata virus corona ini bisa menyebar atau bisa menular, apa yang kalian lakukan? Jaga jarak, vaksin, apa lagi? Melakukan pola hidup sehat. Baik, Ibu akan membagikan kalian dalam sebuah kelompok. Nanti Ibu akan bagikan LKPD. Nanti silakan kalian kerjakan masalah yang ada di LKPD-nya. Nanti dikerjakan secara berdiskusi di dalam kelompok. Baiklah, Ibu akan membentuk kalian dalam sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Dan Ibu akan membagikan LKPD nanti kepada masing-masing kelompok. Petunjuk kerjanya ada di situ. Gejala LKPD serta berbagai media pembelajaran lain dengan diringkus dengan cermat. Handphonenya bisa digunakan. Di situ ada scan barcode dengan link, dan linknya itu nanti kamu bisa akses di situ. Di situ ada sebuah artikel. Jadi kamu bisa melihat permasalahan yang ada pada LKPD. Jadi silakan dikerjakan. Ya, setelah kalian menyaksikan tayangan video berikut ini yang baru saya sampaikan, yang kalian cara bersama-sama, bisakah kalian memberikan pertanyaan tentang apa yang telah kalian pahami, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Ya, Pak? Coba apa? 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 Penyebab virus. Virus apa ini? Virus corona.
lidah. Lalu kulit. Kalau ibu bilang mata, kalian pegang mata. Kalau hidung pegang hidung. Kalau mulut atau lidah pegang di bagian mulut. Kalau kulit pegang kulit. Kita kamu cuci tangannya atau apa? Paham ya? Kalau telinga kalian pegang telinga. Ingat ya, telinga adalah sistem indera. Organ tubuhnya adalah sistem indera. Tapi kalau ibu bilang snack, silakan kalian ambil snacknya. Siapa yang duluan dapat? Makanya konsentrasi. Ya? Ya? Ya, siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Mata. Telinga. Kulit. Snack. Oke, sekali lagi. Ayo, siapa yang dapat tadi? Langsung ambil. Langsung ambil. Yang dapat tadi langsung ambil. Ya, konsentrasi. Boleh, makanya konsentrasi. Makanya konsentrasi. Perhatikan ini sistemnya cepat ya. Ya, sistemnya cepat. Konsentrasi. Telinga, hidung, mata, telinga, hidung, snack. Sekali lagi ya, sekali lagi. Maka ini konsentrasi. Siapa yang dapat tadi? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mata, kulit, telinga, hidung, lidah, hidung, mata, snack. Oke, cukupkan ya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi. Meminta kesediaan dari kelompok 3 menjelaskan presentasi. Silakan kelompok 3 untuk melakukan presentasi dari hasil kerja kelompok atau diskusi kelompok yang telah didapat. Hasil diskusi dari kelompok kami setelah menonton video, kami mendapatkan 5 rumusan masalah berdasarkan video tersebut. 1. Apa penyebab terjadinya virus corona? 2. Bagaimana cara mencegah virus corona? 3. Apa saja ciri-ciri orang yang terkena virus corona? 4. Bagaimana seorang bisa tertular virus corona? 5. Apa solusi yang harus kita lakukan setelah terjangkit virus corona? Berdasarkan video dan sumber literatur, bagaimana ciri-ciri orang terkena virus COVID-19? 1. Demam atau kedinginan. 2. Batuk. 3. Sesak nafas atau kesulitan bernafas. 4. Sakit tenggorokan. 5. Kehilangan rasa atau bau baru. Balik ke rumusan 5 rumusan tadi. Apa penyebab terjadinya virus corona? Penyebabnya karena tertular air liur, percikan air liur. Bagaimana cara mencegah virus corona? Di sini ada gambar mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, dan vaksin. Apa saja ciri-ciri orang yang terkena virus corona? Ciri-cirinya batuk, demam, pusing, pilek. Bagaimana seseorang bisa tertular virus corona? Orang yang bisa tertular virus corona karena mereka tidak sering cuci tangan atau selalu bergabung dalam keramaian karena tidak menjaga jarak atau makanannya tidak sehat.
Solusi yang harus kita lakukan setelah terjangkit virus corona adalah kita makan makanan sehat, kita minum obat, kita harus menjaga jarak, kita harus menggunakan masker, vaksin. Sudah, Bu. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, dari presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok 3, kira-kira apakah masih ada yang kurang atau dari kelompok mana nih yang mau menanggapi? Kelompoknya bagus? Mungkin dari kelompok kami ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi kepada kelompok Anda. Yang pertama, di manakah pertama kali virus corona ditemukan? Yang kedua, mungkin apa saja gejala yang ditimbulkan saat kita tertular virus corona? Mungkin dari kelompok saya itu. Ya, terima kasih. Ya. Mau langsung dijawab oleh kelompoknya Tiara? Menentukan. Pertama, virus corona pertama kali ditemukan di Cina. Yang kedua, ciri-ciri orang yang terkena virus corona. Ya, apa saja gejala yang ditimbulkan? Gejala yang ditimbulkan. Gejala yang ditimbulkan virus corona bisa kita lihat di gambar: batuk, demam, ispa, dan pilek. Biasanya pun sakit tenggorokan, indera penciumannya hilang, indera rasanya pun hilang. Itu saja. Tadi kamu sudah menyebutkan batuk, demam, dan Pilek. Oke, demamnya itu kira-kira berkisar berapa sampai berapa? Karena demam itu harus jelas, karena seperti yang kita ketahui kalau orang terkena batuk, pilek, itu mungkin adanya juga mengiranya itu hanya flu biasa. Apa yang membedakan orang yang terkena flu biasa dengan orang yang terkena COVID-19? Gejala keduanya sebenarnya memiliki perbedaan, yaitu pada batuknya. Pada pengidap flu, umumnya mereka akan mengalami batuk berdahak. Sementara itu, pada orang yang terinfeksi COVID-19, pasien umumnya akan mengalami batuk kering. Di situ perbedaannya ya. Ya. Gimana? Bagus. Jawaban dari Tiara, apakah sudah sangat menjawab pertanyaan dari kelompok kami. Kita beri aplaus dulu. Oke. Silakan duduk kembali. Ya, dari pembelajaran hari ini kita bisa lihat di sini solusi bagi penderita yang terkena COVID itu sebenarnya kalau gejala ringan dia melakukan isolasi mandiri, lalu banyak konsumsi atau banyak minum air putih, lalu istirahat yang cukup, mengkonsumsi makan-makanan yang bergizi, terus minum vitamin maupun obat pereda demam atau nyeri sesuai kondisi dari penderita. Nah, untuk gejala berat sebaiknya ini menjalani perawatan dan melakukan karantina di rumah sakit rujukan. Biasanya ada rumah sakit rujukan yang khusus untuk menangani kasus atau menangani pasien yang terkena COVID-19. Nah, pencegahannya ini dan pengobatannya infeksi virus ini adalah sistem imunitas ini merupakan mekanisme pertahanan utama tubuh dalam menghadapi infeksi. Namun, sistem imunitas juga terkadang tidak mampu melawan infeksi suatu jenis virus. Lalu, usaha pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan dengan pemberian vaksin. Siapa yang di sini sudah menerima vaksinasi untuk COVID-19 kemarin? Berapa kali kamu divaksinasi? 2 kali. 2. Yang dirasakan? Yang dirasakan sekarang? Sehat. Ada yang tertular nggak kemarin? Tidak ada. Berarti syukur kita melalui vaksinasi ini kita bisa mengatasi atau mengobatinya melalui pemberian infek dan kemoterapi antivirus vaksinasi yang sudah kamu terima. Nah, ini jenis-jenis vaksin dari virus itu adalah yang pertama vaksin virus mati. Vaksin virus mati ini dibuat dengan cara memurnikan sediaan virus melalui tahapan-tahapan tertentu dan merusak sedikit protein virus sehingga virus menjadi tidak aktif. Lalu vaksinasi virus mati dapat merangsang pembentukan
Baik, untuk proses pembelajaran hari ini, kira-kira dapatkah kalian menyimpulkan proses pembelajaran kita pada hari ini? Bagus? Ya, apa bagus? Jadi kesimpulan pada hari ini kita tahu penyebaran virus corona itu dari kota apa dan penyebab penularannya itu apa. Habis itu kita tahu juga cara pencegahan virus corona seperti apa, mungkin dengan cara menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan sebelum beraktivitas atau setelah aktivitas, dan yang terakhir mungkin kita bisa lebih tahu tentang virus corona seperti strukturnya bagaimana, terus seperti apa gejala-gejala yang ditimbulkan, bagaimana cara penyebarannya, bagaimana cara pencegahannya, mungkin seperti itu. Beri aplaus dulu. Jadi benar ya apa yang disimpulkan oleh Bagus, berarti kalian sudah bisa memahami materi hari ini dengan baik. Sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Apa yang disampaikan oleh Bagus itu benar tentang kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Berarti kalian sudah memahami pelajaran pada hari ini mengenai penanganan virus bagi kehidupan, dan kalian sudah menemukan solusinya ketika kalian mengalami gejala-gejala terkena COVID-19. Baik, Ibu akan melakukan sebuah refleksi untuk kita semua. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini sudah tersampaikan dengan jelas? Ya. Apakah penggunaan media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti menggunakan handphone, internet, dan sebagainya cukup membantu kalian dalam proses pembelajaran? Membantu. Apakah ada yang masih kurang ketika Ibu menyampaikan penjelasan atau materi atau membimbing kalian dalam sebuah kelompok? Tidak. Apakah pelajaran hari ini cukup menyenangkan bagi kalian? Apakah ada solusi untuk pembelajaran kita ke depannya? Ada? Apakah mungkin selain menggunakan menyaksikan tayangan video, atau misalnya kita cukupkan saja penggunaan teknologi seperti ini, atau bagaimana? Bagaimana? Sebelum mengakhiri pelajaran, karena pelajaran kita telah selesai, Ibu pengen kalian mengerjakan soal evaluasi. Silakan nanti kalian scan barcode yang ada di depan ini, sebanyak 5 soal, nanti silakan kalian kerjakan. Silakan kalian scan barcode-nya untuk mengerjakan soal evaluasi. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu harapkan untuk kedepannya kalian terus mempersiapkan diri untuk pelajaran selanjutnya. Sekian dari Ibu